Sejak awal krisis energi terjadi, ada sedikitnya 30 perusahaan pemasok energi yang gulung tikar. Pasokan energi dunia semakin terbatas membuat kenaikan harga menjadi hal yang tak teriakan lagi. Hal ini berimbas pada kinerja perusahaan pemasok lantaran pemasukan yang didapat dari transaksi sebelumnya tidak lagi cukup untuk menutup besaran harga yang baru. Kondisi ini benar-benar membuat perusahaan energi kalang kabut. Di Inggris misalnya, sejak awal krisis energi terjadi ada sedikitnya 30 perusahaan pemasok energi yang gulung tikar. Kondisi ini menurut para analis menimbulkan kerugian secara industri lebih dari 4 miliar pound sterling. Mencoba mengantisipasi resiko ini semakin merebak, Bank Sentral Inggris bersama Kementerian Keuangan sepakat bakal meluncurkan skema pembiayaan sebesar 40 miliar euro bagi perusahaan energi untuk menghadapi lonjakan harga energi di pasar. Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengumumkan pada Kamis 8 September kemarin bahwa bersama Bank of England negaranya akan membuat skema baru senilai hingga 40 miliar pound sterling untuk memastikan bahwa perusahaan yang beroperasi di pasar energi keras memiliki likuiditas yang cukup yang mereka butuhkan untuk mengelola volatilitas harga. Dengan skema bantuan ini, pemerintah Inggris berharap dapat mengintervensi pasar energi agar lebih stabil. Intervensi dianggap dibutuhkan lantaran pada pemasok Inggris, energi di seluruh Eropa kini tengah berjuang menghadapi tekanan harga gas yang cukup tinggi. Tekanan ini menjadi yang utama selain tekanan lain datang dari gejolak politik seiring invasi Rusia di Ukraina dan juga pemotong pasokan gas ke Eropa yang dilakukan oleh Rusia. Dana bold ini diumumkan oleh Liz Truss bersamaan dengan penanggungan batas harga energi untuk pembekuan tagihan energi rumah tangga selama 2 tahun. Dan pemerintah juga menjanjikan dukungan setara selama 6 bulan untuk bisnis. Melansir dari The Guardian, Kementerian Keuangan Inggris mengatakan bahwa skema bantuan merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan. Bantuan ini hanya tersedia bagi perusahaan yang terbukti dalam kondisi keuangan yang sehat. Untuk mendapatkan fasilitas itu, perusahaan harus mendaftar dengan melengkapi segala persyaratan yang lebih luas. Alih-alih mendukung sang pemimpin baru, pimpinan Komite Perubahan Iklim dan Komisi Infrastruktur Nasional Inggris justru mengatakan penolakannya. Pemerintah Inggris baru saja meresmikan Liz Truss sebagai Perdana Menterinya yang baru, menggantikan Boris Johnson yang telah mundurkan diri pada Juli 22 yang lalu. Memulai tugasnya sejak 6 Agustus 22, Truss sudah harus mendapati kenyataan ketidaksepakatan yang ada dalam jajaran kabinetnya. Hal itu terkait ide Truss untuk meningkatkan produksi gas di Inggris demi menurunkan harga energi. Untuk mewujudkannya, Truss kini diketahui tengah mendorong produsen gas dan minyak di Laut Utara untuk mengekstrak lebih banyak dan mempercepat perizinan ladang yang baru. Namun, alih-alih mendukung sang pemimpin baru, pemimpin Komite Perubahan Iklim dan Komisi Infrastruktur Nasional Inggris yaitu Lord Debon dan Sir Johnson Armit justru menyatakan penolakannya. Kedua penasihat itu bahkan menyampaikan teguran resmi kepada Truss sembari meyakinkan Truss bahwa langkah meningkatkan produksi gas tidak akan bisa menyelesaikan masalah krisis energi yang terjadi. Menurut Lord Debon dan Sir Johnson Armit, Inggris tidak dapat mengatasi krisis hanya dengan meningkatkan produksi gas alamnya. Produksi bahan bakar fosil dalam negeri yang lebih besar dapat meningkatkan ketahanan energi khususnya musim dingin ini. Lagi pula, menurut Lord Debon dan Sir Johnson Armit, cadangan gas Inggris terlalu kecil untuk dapat mempengaruhi harga konsumen di Inggris. Sehingga alih-alih mengintervensi jumlah produksi gas, mereka lebih menyarankan agar Truss berfokus pada penurunan permintaan energi dan konsumen dan bisnis. Keamanan energi dan mengurangi paparan Inggris terhadap bahan bakar fosil bergejolak membutuhkan kebijakan kuat yang mengurangi pemborosan energi di seluruh perekonomian dan meningkatkan produksi domestik energi rendah karbon yang murah dan aman. Dengan mengupayakan penurunan permintaan gas ini, maka diperlukan adanya kebijakan isolasi rumah, mewajibkan badan publik menginvestasi energi bangunan, dan meningkatkan energi terbarukan seperti tenaga angin dan surya. Energi terbarukan adalah bentuk pembangkit listrik termurah. Angin darat dan matahari memiliki potensi untuk dikerahkan paling cepat, dan dengan demikian mengurangi ketergantungan kita pada gas alam lebih cepat. Komite Perubahan Iklim mengatakan bahwa pada awal tahun ini peningkatan produksi gas di Laut Utara tidak akan mungkin bisa menurunkan harga gas. Malahan justru dapat menghambat target Inggris untuk mencapai nol emisi pada 2050 mendatang. Kebijakan baik bagi konsumen adalah mendukung ketahanan energi yang langgeng dan sistem energi rendah karbon dan berbahaya rendah. Dalam surat teguran disampaikan untuk Truss, keduanya mengungkapkan bahwa analis independen organisasi keduanya masing-masing adalah bahwa ini akan memberikan pengembangan investasi jangka panjang dan membuat Inggris berada di jalur menuju kemakmuran. Telah muncul serangkaian seruan di masyarakat Inggris agar pemerintah dapat memberikan campur tangan lebih dalam mendukung kelompok yang paling rentan. Menlu Inggris Liz Truss yang kini tengah berkampanye merebutkan kursi Perdana Menteri yang baru mengklaim telah memiliki rencana yang bakal dapat membawa Inggris keluar dari masalah krisis energi yang mendera saat ini.
Rencana tersebut siap ia jalankan begitu memenangkan pemilihan Perdana Menteri. Bahkan Truss mengaku tak akan segan-segan mengambil sejumlah keputusan sulit yang diperlukan guna mengantisipasi persoalan krisis energi saat ini yang terjadi salah satu catatan terburuk dalam sejarah Inggris selama ini. Sebagaimana dilansir New Sky, Senin 5 September 22 kemarin, telah muncul serangkaian seruan di masyarakat Inggris agar pemerintah dapat memberikan campur tangan lebih dalam mendukung kelompok yang paling rentan dengan tagihan energi yang akan naik menjadi sekitar 3.500 euro per rumah tangga di musim dingin kali ini. Truss berencana dalam minggu pertama pemerintah barunya untuk menetapkan tindakan segera pada tagihan energi dan pasokan energi untuk memastikan Inggris tidak berada di posisi ini setiap musim gugur dan musim dingin. Sayang dalam pernyataan tersebut Truss tidak menjelaskan lebih jauh dan terperinci terkait tindakan konkret apa yang bakal dilakukan olehnya bersama pemerintah baru seandainya benar-benar terpilih menjadi Perdana Menteri yang baru. Namun dalam tulisan yang dibuat di Sunday Telegraph, Truss menyebut bahwa langkah pertama yang dilakukan seandainya terpilih adalah menunjuk Dewan Penasihat Ekonomi dalam membantu membimbing dan mengarahkan setiap kebijakan yang bakal diambilnya kelak. Peristiwa fiskal akan menyusul akhir bulan ini dari rekor di mana paket tindakan yang lebih luas pada ekonomi. Sementara itu mantan konsul Lord Philip Hammond menyebutkan bahwa Perdana Menteri yang nantinya terpilih perlu memberikan bantuan kepada masyarakat terkait pelambunya tagihan energi secara besar-besaran. Bantuan itu dinilai lebih dibutuhkan dengan tepat sasaran ketimbang usulan sebagian pihak terkait di pemotongan pajak yang dinilai bukan jawaban atas krisis biaya hidup yang kini dipakai masyarakat Inggris. Yang dilakukan adalah jujur kepada rakyat Inggris tentang tantangan yang sedang dihadapi dalam jangka pendek. Menurut Hammond, Truss adalah seseorang kepala sekretaris Departemen Keuangan yang tangguh. Bahkan ketika menjadi konselir, dia sangat bekerja keras. Dengan bekal pengalaman itu, Hammond menilai Truss bakal menjadi sosok Perdana Menteri yang sangat baik dengan kemampuan teknis yang sangat bermanfaat dan memang dibutuhkan oleh pemerintah. Tapi bagaimanapun, dia akan melakukannya dengan menjadi eksklusif. Kabinet yang dibangun untuk mencerminkan bakat di seluruh partai konservatif dan menyampaikan pesan ke negara bahwa ini akan menjadi pemerintah yang berfokus pada penyampaian kompetensi, kejujuran, dan penerapan nilai-nilai secara pragmatis.